Selamat datang kembali di channel Indofest. Edward Warren Maini, atau yang lebih dikenal sebagai Edward, lahir 7 September 1928 di Bridgeport, Amerika Serikat, dan meninggal 3 Agustus 2006. Sedangkan istrinya, Lorraine Rita Warren, atau yang dikenal sebagai Lorraine Warren, lahir 31 Januari 1927 dan meninggal 18 April 2019. Mereka adalah demonologis Amerika dan penulis buku yang berhubungan dengan kasus tempat berhantu. Setelah Ed pensiun dari Angkatan Laut AS, ia dan istrinya mendirikan New England Society for Psychic Research pada tahun 1952. Organisasi ini sendiri menjadi organisasi kelompok pemburu hantu yang tertua di New England. Mereka mengklaim telah menyelidiki lebih dari 10.000 kasus selama karir mereka. Beberapa di antaranya yang cukup terkenal bahkan diangkat menjadi film, di antaranya Annabelle, Perron Family, Amityville, Werewolf, Union Cemetery, dan lainnya. Berikut ini beberapa kasus paling terkenal sekaligus menyeramkan yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Yang pertama, boneka Annabelle. Annabelle sendiri adalah boneka yang dulunya dimiliki oleh seorang gadis dari sekolah keperawatan bernama Donna yang diberikan oleh ibunya. Donna sangat menyukai boneka itu hingga ia membawanya ke apartemen kampus tempat ia sekolah. Beberapa lama setelah pindah, boneka itu mulai menunjukkan keanehan. Boneka itu sering berpindah tempat meskipun tak ada orang yang memindahkannya. Usut punya usut, ternyata boneka itu dirasuki oleh arwah seorang gadis kecil bernama Annabelle. Annabelle tewas bertahun-tahun lalu dan jasadnya ditemukan di lokasi apartemen Donna, jauh sebelum kawasan itu dijadikan pemukiman. Menurut salah satu teman Donna yang bernama Lou, boneka itu bahkan pernah mencoba mencekiknya dan mencakar dadanya hingga berdarah. Konon, Lou sangat membenci boneka itu. Ia menganggap rasa sayang Donna terhadap boneka seram itu tak wajar dan bersikeras agar teman separtemennya itu membuang Annabelle. Kisah tentang Annabelle ini kemudian sampai ke telinga Ed dan Lorraine Warren. Mereka kemudian melakukan investigasi dan akhirnya meminta boneka Annabelle dari Donna, dan sekarang Annabelle menjadi koleksi dari Warren Occult Museum, yang kini dipajang bersama benda-benda berhantu yang dikumpulkan pasangan Warren dari kasus-kasus paranormal yang mereka selidiki. Amityville Horror berlokasi di Long Island, New York, Amerika Serikat. Rumah Amityville kini menjadi salah satu lokasi untuk wisata horor yang sering dikunjungi oleh banyak wisatawan. Rumah Amityville ini pernah ditinggali oleh keluarga DeVio yang terdiri dari 6 orang. Kisah horor di rumah Amityville ini bermula saat Ronald DeVio menembak dan membunuh 5 orang anggota keluarganya. Diduga Ronald DeVio dirasuki oleh makhluk halus saat ia membantai anggota keluarganya. Ronald DeVio akhirnya harus mendekam di penjara karena tindakannya tersebut. Kemudian rumah Amityville dibeli dan ditinggali oleh keluarga Lutz pada tahun 1975. Penjual rumah sebelumnya telah memperingatkan keluarga Lutz tentang kisah pembantaian keluarga DeVio. Namun, mereka memutuskan untuk tetap membeli rumah tersebut. Mereka pindah ke rumah Amityville pada tanggal 18 Desember 1975. Baru saja pindah, rupanya mereka telah digentayangi oleh roh-roh jahat yang diduga merupakan arwah dari keluarga DeVio yang telah dibantai. Berbagai keanehan pun dialami oleh mereka. Kathy Lutz mendapatkan mimpi mengenai pembantaian di rumah tersebut. Bahkan, ia merasa dipeluk oleh kekuatan gaib. Kabarnya, George selalu terbangun sekitar pukul 3:15 pagi, lantas ia keluar rumah tempat penyimpanan kapal. Waktu tersebut diperkirakan adalah waktu di mana DeVio membunuh anggota keluarganya. Bahkan putri George yang masih berusia 5 tahun sering menceritakan tentang teman khayalannya bernama Jody yang katanya memiliki mata merah dan sangat bercahaya. Setelah tinggal di rumah Amityville selama 28 hari, keluarga Lutz akhirnya memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan tinggal di rumah ibu dari Kathy Lutz. Keluarga Lutz membawa barang-barang lama mereka dari rumah Amityville, dan mereka mengaku masih merasakan gangguan makhluk halus meskipun telah pindah ke rumah ibu dari Kathy.
Trial of Arnchain Johnson. Kisah berawal pada tahun 1981. Seorang remaja umur 19 tahun bernama Arnchain Johnson menusuk tuan tanah berumur 40 tahun, Alan Bono, dengan pisau lipat. Dia menusuknya sebanyak 20 kali. Sebelum pembunuhan terjadi, Johnson bersama pacarnya dan adiknya pindah dan mengaku telah disiksa oleh iblis. Sehingga keluarga Johnson pun memanggil Ed dan Lorraine Warren. David, salah satu kerabat Johnson, ternyata kerasukan 42 iblis meskipun akhirnya berhasil dikeluarkan. Ketika dieksorsis, Johnson menantang iblis-iblis tersebut untuk masuk ke tubuhnya dan 1 bulan kemudian Johnson membunuh Alan Bono secara sadis. Di pengadilan, Johnson mengaku bahwa tindakannya tersebut disebabkan oleh iblis. Dia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun. Dan setelah 5 tahun, dia dibebaskan karena sikap baiknya. Donovan Family. Banyak orang mengira bahwa permainan memanggil arwah dengan menggunakan alat papan Ouija itu adalah hal yang seru. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengembalikan mereka kembali. Jangan sampai hantunya tetap tinggal dan malah menghantui pemainnya. Kejadian ini terjadi pada keluarga Donovan. Di tahun 1970-an, Ed dan Lorraine Warren bertemu dengan keluarga Donovan yang mengaku bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Setelah ditanyai oleh Ed dan Lorraine, ternyata diketahui bahwa anak paling kecil Donovan menggunakan papan Ouija dan memanggil arwah bocah berumur 10 tahun. Ed dan Lorraine langsung sadar bahwa sebenarnya yang datang adalah sosok iblis jahat yang berpura-pura sebagai bocah laki-laki berumur 10 tahun. The Enfield Poltergeist. Di London, ada sebuah rumah kecil yang terkenal berhantu. Rumah tersebut berada di Enfield. Tak ada yang tahu rumah tersebut berhantu sampai keluarga Hodgson pindah ke sana. Keluarga Hodgson yang terdiri single parent Peggy Hodgson bersama dengan 2 orang anaknya bernama Margaret dan Janet. Keanehan kabarnya mulai dirasakan ketika mereka mengalami kejadian poltergeist, di mana barang-barang bergerak sendiri di dalam rumah. Sampai akhirnya anak paling kecil yaitu Janet kerasukan sosok pria tua. Aksi teror mengerikan yang dialami keluarga Enfield terdengar oleh publik, tapi tak ada yang percaya dan mengira mereka hanya mencari ketenaran. Ed dan Lorraine Warren melakukan investigasi yang cukup dalam terhadap rumah tempat tinggal Peggy Hodgson. Akhirnya, ketahuan bahwa teror mengerikan yang dialami diakibatkan oleh Janet yang pernah bermain papan Ouija. The Demonic Werewolf in London. Banyak menyaksikan akan keberadaan manusia serigala atau werewolf. Namun, ada bukti nyata tentang werewolf ini yaitu Bill Ramsey. Lahir di Inggris, Ramsey memiliki masa kecil yang bahagia. Sampai akhirnya dirinya mengalami perubahan aneh yang membuat dirinya dipenuhi rasa amarah dan fisiknya perlahan berubah. Perubahan Ramsey membuat dirinya bisa menghancurkan sebuah pagar. Ketika dewasa, Ramsey melihat wajahnya sendiri berubah menjadi serigala dan tangannya muncul cakar. Kejadian yang menimpa Ramsey ini kemudian menarik perhatian Ed dan Lorraine. Di tahun 1989, Ed dan Lorraine meyakinkan Ramsey untuk datang ke gereja dan menjalani eksorsis. Ketika proses pengusiran setan berlangsung, wajah Ramsey mengkerut dan dirinya berubah menjadi tenang, dan setelah itu tidak ada lagi insiden yang terjadi. The Warren Family. Semua orang pasti berharap senang ketika pindah ke rumah baru, termasuk juga dengan keluarga Perron. Tapi kenyataannya harus berkata lain. Apa yang menimpa keluarga Perron ketika mereka pindah ke sebuah pertanian tua di Rhode Island malah menjadi hal paling mengerikan yang pernah mereka alami. Setelah pindah, sejumlah peristiwa mengerikan berkaitan dengan supernatural terus menimpa keluarga Perron. Sampai semua pernah melihat seorang wanita tinggi bergaun abu-abu berkeliaran dalam rumah. Pasangan ahli paranormal Ed dan Lorraine Warren melakukan investigasi dan menemukan fakta bahwa hantu perempuan tersebut adalah hantu dari penyihir abad 19 bernama Bathsheba. Kisah horor dari keluarga Perron inilah yang menjadi inspirasi film The Conjuring.
Small Haunting. Salah satu kasus mengerikan yang pernah ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren adalah kasus yang menimpa keluarga Sumur. Keluarga Sumur mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Begitu pindah ke sebuah rumah yang berada di West Pittston, Pennsylvania selama 13 tahun, mereka diteror banyak kejadian mengerikan, seperti cat dinding yang berkelupas sendiri, lukisan yang retak, aroma tak sedap di setiap ruangan, dan suara misterius. Keluarga Smurf kemudian meminta pertolongan Ed dan Lorraine. Akhirnya, diketahui bahwa ada 4 roh yang menghantui rumah mereka. Seorang perempuan tua, seorang pria tua, gadis muda yang kasar, dan 1 iblis yang mengontrol beberapa roh lain. Dari berbagai kisah horor yang telah dibahas tadi, menurut kalian kisah mana yang paling menyeramkan? Tuliskan di komentar dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share supaya kami bisa memberikan lebih banyak informasi menarik lainnya di channel ini.